Halo Minamania, perkenalkan nama saya Ahmad Saifullah Hadi, biasa dipanggil Gepeng. Saya Ketua Pokdakan Berkah Air Tawar yang ada di Banyuwangi, Kecamatan Genteng, Desa Genteng Kulon. Kali ini kita akan belajar tentang pembesaran ikan koi. Langkah pertama yang harus kita siapkan adalah menyiapkan lahan budidaya. Kita pakai bak atau di kolam beton atau di kolam tanah. Satu. Kedua, pengisian air minimal 3 hari. Tujuannya untuk menghidupkan plankton agar buat tambahan pakan alami. Untuk ikan koi, air yang bagus digunakan dari air apa saja bisa. Intinya dari pH air. pH air itu kita usahakan ke pH 7. Dan suhunya ke 26. Itu bisa untuk budidaya ikan koi. Selanjutnya kita memilih benih. Benih yang berkualitas yang mau kita besarkan itu benih yang warnanya cerah. Ciri-cirinya gesit, warnanya cerah, nafsu makan tinggi. Itu bisa dibesarkan. Cara memilih ikan koi yang layak kita besarkan sesuai jenis ikan. Nah, ini kita pilih yang ada stepnya. Ini jenis sanke, kita masukkan sini. Ini yang polos. Polos ini hanya jadi ikan emas saja, kuning biasa. Ini yang kuning, tapi ini ada stepnya, nanti jadi kohaku ini. Ini seperti ini, kayaknya polos tapi itu maruten, tanjo maruten. Ini jenis gosanke. Gosanke itu kohaku, sanke sama soa. Ini soa. Bedanya soa sama sanke, soa itu cenderung ke bukaan mulutnya ada hitamnya, tapi kalau sanke ini tidak ada hitamnya, ada perbedaan sedikit sekali. Kita bedakan yang polos dan yang warna. Yang warna kita besarkan lagi. Penebaran benih ikan koi. Sebelum kita tebar ke kolam tanah, kita aklimatisasi dulu atau kita adaptasikan dulu ke air yang ada di kolam. Ciri-ciri sudah adaptasi ikan dengan air yang baru, ketika di kantong plastik ini oksigen sudah mulai menguap. Artinya benih ikan sudah siap ditebar ke kolam yang baru. Ini penebaran ikan 2500 dengan luasan kolam 8 meter kali 24 meter dengan target panen 15 cm up dengan jangka waktu 45 hari. Cara penebarnya tidak boleh dibuka langsung, biar ikannya keluar sendiri, oksigen larut campur air. Cara pemeliharaan ikan koi yang biasa kita lakukan adalah selalu mengecek kualitas air antara pH dan suhu. Terus yang kita lakukan selanjutnya frekuensi pemberian pakan. Kita memilih pakan bisa dengan pakan alami, mulai dari cacing sutra itu juga bagus, azolla tumbuh-tumbuhan itu juga bagus. Pakan tambahannya kita pakai pelet.
tergantung kita mau pakai pelet apa, kita sesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Bisa dikasih makan 3-4 kali, tergantung cuaca. Ketika cuacanya sangat mendukung, ikan biasanya lebih nafsu makannya lebih tinggi dan lebih agresif. Untuk size ini kita pakai pakan yang kecil, soalnya yang kecil ikut makan, yang gede juga. Kalau kita pakai size agak gede, yang kecil nggak ikut makan. Kita antisipasi ke hama penyakit. Kalau kita di kolam tanah atau sawah, biasanya hamanya itu mulai dari belut, dari bergul. Kita antisipasinya bisa pakai jaring, plastik mulsa, dikelilingkan di kolam, yang atapnya kita pakai waring untuk menghindari burung-burung yang makan ikan. Kalau di kolam beton biasanya kita antisipasi pakai blue copper. Blue copper dalam 3 hari sekali, malam kita semprot pakai blue copper sedikit aja. Habis itu besok paginya airnya kita ganti separuh, kita naikkan lagi kembali ke asalnya. Untuk budidaya ikan koi khususnya yang di kolam terpal atau kolam beton, ketika kita kelebihan ngasih pakan terlalu banyak, resiko yang harus ditanggung adalah ikan lemah, nafsu makan menurun. Karena amonia terlalu tinggi, ikan selalu nampak di permukaan air. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita mengganti air dalam kolam tersebut dan memindah kolam ke kolam yang baru, dan dikasih vitamin dan obat sesuai penyakitnya. Untuk menjaga mengantisipasi hama penyakit, kita sering melakukan ikan itu dikasih pakan dengan campuran fermentasi. Tujuannya untuk 1, kekebalan tubuh, 2, nafsu makan meningkat, 3, pertumbuhannya juga sangat cepat, 4, mengurangi budget pakan. Kalau kita pakai fermentasi, biasanya fermentasi kita bikin sendiri dari rempah-rempah dan buah-buahan yang bervitamin tinggi. Kita fermentasi campur susu, dan kita kembangkan fermentasi dari Yakult. Halo sahabat Minamania, kita langsung ke proses pemanenan ikan koi yang ada di sawah atau minapadi. Ini dengan sistem air mengalir, biar tujuannya ikan lebih segar, tidak mongkrok pada insang gitu. Setelah itu ditaruh di keramba untuk penyegaran ikan. Kita lakukan pemanenan dengan cara kita ambil sedikit demi sedikit biar ikannya lebih tenang, tidak stres, biar lebih sehat. Airnya harus tetap mengalir karena tujuannya kotorannya biar hilang, ikannya lebih segar, airnya tetap jernih. Lalu kita target panen ukur 7 cm up sampai 20 gitu. Ciri-ciri yang sudah bisa dipanen, ikan lebih agresif, gesit, dan mengkilat. Ini yang kita seleksi mulai dari warna yang tajam, bisa dibilang grade A dari kita. Ini grade A, warnanya lebih tajam, setet warnanya juga bentuknya mulai bagus. Ini layak dibesarkan lagi. Ini juga grade A, warnanya tajam, ikannya sehat, bentuk motifnya juga bagus. Nah, ini yang B.
B. Ini warnanya tajam, setepnya juga bagus tapi bocor, ada warnanya hitam. Ini masuk di B. Ini masuk di teman-teman obrok yang dijual di sekolah-sekolah untuk anak-anak TK dan SD. Ini grade C. Ini ikan koi dari jenis yang warna merah sama putih ini namanya kohaku. Ini kohaku tidak boleh ada warnanya hitam, tapi kalau yang ada warna hitam masuk ke jenis sanke. Contohnya seperti ini, kohaku dan sanke.